Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Senantiasa teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baik teman-teman, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk pagi. Hari ini kita akan belajar ya seperti biasa, yaitu sebelum belajar kita alangkah baiknya membacakan atau mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang pakaian profesi, transformasi khusus, dan volume benda cair, serta tentang renang dan latihan bernapas teman-teman. Wah, seperti itu ya teman-teman, sudah terbiasa mendengar kalimat pakaian profesi, transformasi khusus, dan juga tentang mengenai kegiatan, yaitu kegiatan renang, teman-teman. Kali ini kita akan belajar bersama-sama. Simak ya. Ayo membaca, silakan teman-teman buka buku tema halaman 106 pada buku tema 7, yaitu tentang pakaian profesi. Nah, di sini teman-teman ada menjelaskan ya dari Edo nih. Edo dan teman-temannya belajar tentang pakaian profesi. Pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu. Jadi teman-teman, pakaian profesi itu tidak digunakan oleh orang banyak, hanya tertentu, hanya segelintiran orang saja, tergantung pekerjaannya. Pakaian tersebut bisa dikenakan saat mereka bekerja. Pada zaman dahulu tidak ada pakaian profesi seperti saat ini. Nah, teman-teman, betul ya? Ternyata menggunakan pakaian itu bisa digunakan saat bekerja saja. Namun teman-teman, pada zaman dahulu itu belum ada yang namanya pakaian profesi seperti zamannya sekarang saat ini, teman-teman. Lalu pakaian profesi banyak jenisnya. Ada pakaian profesi yang dikenakan oleh dokter, tentara, dan polisi, tentunya pasti berbeda-beda. Ya, teman-teman, tentu ada juga pakaian profesi pilot dan juga pengacara. Tentu bajunya pasti berbeda dengan dokter, tentara, ataupun polisi, teman-teman. Nah, teman-teman, pakaian profesi dikenakan sesuai keperluan. Jadi, tidak setiap hari yang misalnya di hari Senin harus menggunakan pakaian profesi warna kuning, berarti warna kuning di hari tertentu. Nah, lalu di sini ada dokter ya, teman-teman, memakai pakaian dokter saat praktik. Nah, Pak Polisi mengenakan seragam polisi saat bertugas. Sedangkan ibu pengacara mengenakan pakaian pengacara saat bersidang. Tidak mungkin ibu pengacara menggunakan pakaian koki ya saat bersidang, kan tidak balance ya teman-teman. Jadi teman-teman pasti mengetahuinya, ibu pengacara pasti menggunakan pakaian pengacara saat ada di ruang persidangan. Lalu teman-teman, pakaian profesi itu tidak dipakai setiap saat. Jadi bisa diganti-ganti lain waktunya. Nah, teman-teman silakan baca ulang di buku tema halaman 106 pada buku tema 7 ya, teman-teman. Baik, kita lanjut materi berikutnya. Nah, teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang pakaian profesi. Hari ini kita akan bahas tentang alat transformasi khusus. Ada sambungannya nggak, Bun? Ada ya, tenang teman-teman. Nah, tadi profesi tadi itu teman-teman sebenarnya ada supir. Nah, kali ini kita akan membahas tentang transformasi khusus. Apakah kamu tahu transformasi khusus itu apa? Nah, kira-kira menurut teman-teman itu apa sih? Nah, teman-teman, ada beberapa alat transportasi digunakan untuk angkutan sehari-hari. Seperti apa ya kalau ada di daerah-daerah kita yang seperti angkot, bus, ataupun lainnya. Beberapa alat transportasi digunakan untuk tujuan khusus. Alat transportasi ini digunakan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, lalu teman-teman, transportasi dapat digunakan untuk mengangkut barang. Umumnya orang mengangkut barang dengan truk ya, teman-teman. Truk adalah mobil dengan bak besar di belakang. Ya, teman-teman pernah melihatnya? Tentu teman-teman pasti melihatnya. Selain itu teman-teman, mobil bak ini bisa mengangkut beras, gula, terigu diangkut oleh truk, dan lainnya. Sedangkan pasir dan semen juga diangkut oleh truk. Jadi mobil ini bisa digunakan untuk manusia, hewan, ataupun barang teman-teman. Jadi bisa digunakan untuk apapun. Truk dapat mengangkut bermacam-macam barang, betul sekali ya teman-teman, baik itu kapal, kereta api, dan pesawat juga dapat digunakan untuk mengangkut barang ya teman-teman. Jadi selain alat transportasi itu juga ada kapal, kereta api, dan juga
pengangkut barang lainnya. Selain itu teman-teman pasti mengetahuinya ya. Apa itu sih mobil ambulans? Nah, kali ini kita membahas tentang mobil. Mobil ambulans, teman-teman, digunakan untuk mengangkut orang sakit. Ya, tidak mungkin digunakan untuk mengambil padi ataupun barang-barang lainnya. Tentu pasti mengangkut orang yang sakit ataupun orang yang meninggal, teman-teman. Di dalam mobil ambulans ada alat-alat kesehatan. Mobil ambulans juga dilengkapi sirine. Sirine akan berbunyi saat mobil berjalan. Teman-teman tahu suara sirine? Tentu teman-teman pasti tahu yang namanya suara sirine. Nah, teman-teman memberitahu ya, sirine memberitahu kendaraan lain untuk memberi jalan. Mobil ambulans harus segera tiba di tempat yang dituju. Nah, oke, selanjutnya kita akan membaca halaman 83, yaitu teman-teman masih ingat dengan olahraga renang? Tentu teman-teman pasti mengingatnya karena teman-teman sering berolahraga renang saat di sekolah. Perhatikan cara bernapas pada saat kamu renang nih. Teman-teman harus sudah tahu apa yang teman-teman rasakan ketika teman-teman bernapas di dalam air saat renang. Ayo perhatikan cara bernapas saat renang. Pertama, teman-teman, yang teman-teman harus lakukan yaitu masukkan badan ke dalam air, dagu berada di bawah permukaan air, tiup udara dengan mulut sehingga ada seperti riakan di air hasil dari tiupan yang teman-teman lakukan saat di dalam air. Kedua, berdirilah dan hirup udara sedalam-dalamnya. Lalu masukkan wajah ke bawah permukaan air, tiupkan udara di dalam air dengan membuka mulut setengah. Lakukan berulang kali saat di dalam air, teman-teman. Lakukan gerakan bernapas naik turun ke atas dan ke bawah permukaan air sebanyak 5-10 kali dengan mata setengah dibuka. Nah, teman-teman, kenapa sih harus dibuka? Karena teman-teman harus melihat kondisi airnya ya, posisinya. Oh, teman-teman udah di sini ternyata. Lalu, yang keempat itu tarik napas dalam-dalam, kemudian embuskan melalui mulut dan hidung sedikit demi sedikit sambil menyelam selama 5 detik. Nah, itu cara-cara kita bernapas di dalam renang. Nah, teman-teman, kita sudah belajar tentang renang tentunya di air. Nah, kali ini kita akan belajar tentang volume benda ya, teman-teman. Nah, volume benda cair ya ada dalam kemasan, teman-teman. Setelah bermain peran, Benny merasa haus. Dia ingin membeli susu. Benny melihat susu disimpan dalam berbagai kemasan. Seperti ini ya, ada kemasan A, kemasan B, kemasan C. Lalu kemasan A diisi dengan yang terdapat dalam kemasan B. Nih, ya, nih kemasan A, ya, nih kemasan A, teman-teman. Nih, ya. Kemasan A ini, yang ini diisi dengan susu yang dalam kemasan B nih. Si B-nya dimasukin ke dalam kemasan A. Nah, lalu teman-teman, selanjutnya kemasan A yang ini dengan susu yang terdapat dalam kemasan bervolume. Kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B, ya. Kemudian kemasan A diisi dengan air yang terdapat dalam kemasan C. Ya, yang ini ya teman-teman nih, seperti ini jadi berputar ya, seperti ini gambarnya. Nah, teman-teman, jadi volume kemasan A ya yang tadi dengan 4 kemasan C yang ini. Nah, maka volume kemasan A, B, dan C berbeda. Kemasan susu merupakan satuan volume tidak baku. Ya, teman-teman, jadi ini tidak baku, volumenya tidak ditetapkan misalnya menjadi rumus. Tidak, ini hanya dalam bentuk kemasan botol minum ya, ataupun kemasan kotak pada botol minum susu, yaitu merupakan satuan volume tidak baku. Nah, supaya teman-teman mengetahuinya, mari kita latihan. Untuk apa? Untuk teman-teman mendapatkan kosakata yang baru dan pengetahuan yang baru. Teman-teman silakan kerjakan tugas pada buku tema 7 halaman 49, nomor 2-nya halaman 207, dan nomor 3-nya halaman 107. Baik, terima kasih atas waktunya hari ini. Senantiasa teman-teman selalu semangat dalam mengerjakan latihan dan belajar hari ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.